Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Retno Kusumawati dengan NIM 30102300082 dari Fakultas Kedokteran Umum Unisula Semarang. Jadi yang pertama-tama di sini saya akan memberikan sebuah edukasi tentang bagaimana sih ketika seseorang itu sakit harus tetap bersabar, kemudian cara bertoharoh atau bersuci, dan bagaimana ia melaksanakan ibadah sholat. Jadi teman-teman semuanya, sakit itu adalah bagian dari ujian hidup. Jadi tak ada seorang pun yang pengen dia sakit, tapi dalam keadaan sakit itu kita mendapat pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, sakit itu adalah ujian dan juga penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berarti tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, ataupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Maka, mari kita pahami bagaimana sih Islam itu mengajarkan kita untuk tetap taat dan berserah kepadanya meski kita dalam keadaan sakit. Yang pertama, bersabar dalam menghadapi sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, sakit itu adalah bentuk ujian dari hidup. Tapi bagi orang yang sabar justru nanti akan menjadi ladang pahala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, jika aku menguji hambaku dengan penyakit di tubuhnya, harta atau anaknya, lalu ia bersabar, maka aku malu untuk membuka catatan amalnya, kecuali aku hapus semua dosanya. Maka teman-teman semuanya, jadi bersabarlah, karena sakit itu adalah cara Allah untuk mensucikan hati dan mendekatkan kita kepadanya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sabar itu bukan berarti lemah. Sabar adalah kekuatan jiwa yang sangat besar. Yang kedua itu toharoh atau bersuci ketika saat sakit. Jadi Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, teman-teman. Allah itu tidak akan membebani seorang hambanya yang melebihi dari kemampuannya. Dalam kondisi sakit, bersuci tetap wajib dan kita bisa mendapatkan sebuah kemudahan. Yang pertama, jika kita masih mampu berwudu menggunakan air atau bersuci menggunakan air, kita tetap dianjurkan untuk berwudu seperti biasanya jika kita mampu. Namun, jika kita tidak bisa dalam kondisi berdiri, kita boleh dalam keadaan posisi duduk atau berbaring. Dan juga yang ketiga, kita boleh minta bantuan dari orang lain untuk menyiram, mengalirkan, atau mengusapkan air jika kita ada luka. Yang keempat, jika kita tidak bisa menggunakan air karena ada luka berat atau kondisi medis tertentu, kita diperbolehkan untuk bertayamum, yaitu dengan cukup menempukkan tangan kita ke debu atau permukaan yang bersih, yaitu dengan niat tayamum, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardulillahi ta'ala. Kemudian kita tepukkan, kemudian kita usapkan pada wajah dan juga kedua tangan kita sampai hingga pergelangan. Ada dalil dalam Quran surat Al-Maidah yang berkata, jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Jadi, bahkan orang yang tidak bisa bangun dari ranjang pun masih tetap bisa bertayamum dengan bantuan orang lain atau tayamum simbolis dengan hati. Yang ketiga, yaitu tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Jadi, sholat itu kan kewajiban yang kita nggak boleh tinggalkan ya teman-teman, bahkan saat kita sedang sakit. Namun dalam syariat kita diberi rusyah atau keringanan. Jadi orang sakit tetap wajib sholat, tapi diperbolehkan sholat sesuai dengan kemampuannya. Jika kita masih mampu untuk berdiri, maka sholatlah sambil berdiri. Namun jika tidak bisa dengan berdiri, diperbolehkan sholat sambil duduk. Namun ketika nanti kita tidak bisa duduk, maka diperbolehkan sholat sambil berbaring. Jika nantinya tidak mampu sholat sambil berbaring, kita diperbolehkan mampu menggunakan isyarat dengan mata atau hati, namun tetap diniatkan dan lakukan semampunya. Boleh juga menjamak atau menggabung antara sholat duhur dan sholat asar, ataupun sholat maghrib dan sholat isya jika kondisinya itu sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah dengan berdiri jika tidak mampu, maka dengan duduk, jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring." Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang penting itu adalah niat dan kesungguhan hatinya. Allah itu melihat usaha, bukan melihat hasil yang sempurna. Jadi bahkan saat sakit berat atau lagi dirawat di ICU pun, selama kita masih sadar dan juga masih berakal, tetap berniat dan tunaikan sholat dengan cara yang dimampuni. Baik, untuk edukasi dari saya tentang bagaimana cara untuk tetap bersabar, bertohara atau bersuci, dan juga untuk sholat bagi orang yang sedang sakit, sudah cukup. Mungkin demikian edukasi yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya Allah selalu memberikan kita semua kesehatan, kesembuhan, kekuatan, dan pahala atas kesabaran kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelumnya terima kasih karena sudah mendengarkan dari edukasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya saya akan melafalkan dari beberapa surat pendek, yaitu ada surat Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Jadi yang pertama dari Quran surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian ada dari surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian ada dari surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron data lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kemudian dari surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dari surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya ada dari Quran surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, demikian dari beberapa surat yang sudah saya lafalkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan juga dari beberapa surat yang saya lafalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.